Alhamdulillah, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Amma ba'du. Yang kami hormati, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, para masyayikh, ingkang kula hormati Bini sepuh, orang tua kami, dan yang kami hormati, kami muliakan seluruh tamu undangan yang malam hari ini menyempatkan untuk bisa hadir di tempat yang berbahagia. Dan juga tidak lupa yang kami cintai, adik kami yang hari ini berbahagia, Suwirya Ikhwana Baya, dan adik kami Livia Eka Rosti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita diberikan oleh Allah kesempatan, dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang paling besar, yaitu iman dan Islam. Begitu juga kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Bapak Bakir almarhum sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Andalusia. Beliau juga disebut Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu sebetulnya dari kata Cordoba. Panjenengan kalau dengar nama Cordoba, ini kira-kira dari negeri mana, Pak? Ulama ini? Spanyol. Spanyol. Kalau kita mendengar negeri Spanyol, apa yang terkenal di Spanyol? Banteng. Napa malih? Bal-balan. Okay. Seakan-akan negeri Cordoba ini, Spanyol ini tidak pernah tersentuh dengan Islam. Hari ini kalau kita dengar nama Spanyol, itu sudah otomatis sepak bolanya yang terkenal. Kemudian olahraga yang lainnya, budaya-budaya yang lainnya, seakan-akan Spanyol ini tidak pernah tersentuh oleh ajaran Islam. Padahal di Spanyol ini, di negeri Andalusia ini, di dalam sejarah, catatan sejarah, Islam itu berada di Andalusia. Islam ini mengatur dengan sistem Islam di negeri Andalusia selama kurang lebih 800 tahun. Yaitu tepatnya 775 atau 777. Ini ada perbedaan pendapat. Kurang lebih 800 tahun Islam ini mengatur dan menguasai negeri Andalusia, negeri Spanyol. Tetapi hari ini begitu kita mendengar Spanyol, tidak berbekas sama sekali Islam itu.
hari ini saya ingin membawakan satu nasihat yang dibawakan oleh seorang ulama yang berasal dari Spanyol, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan beliau memiliki kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Fi Ahkamil Quran. Beliau memiliki tafsir. Ada tafsir yang terkenal mungkin hari ini adalah tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, tafsir Jalalain. Dan Imam Al-Qurtubi ini memiliki salah satu tulisan yang sangat terkenal. Maka beliau memberikan sebuah nasihat kepada kita. Yakunul baladu li arba'. Nasihat beliau kepada kita yang ditulis di dalam kitab Fi Ahkamil Quran, bahwa sebuah negeri dia akan menjadi baik dengan empat sebab. Dengan empat sebab. Yakunul baladu li arba'. Maka beliau sampaikan yang pertama, imamun adilun la yadlimu. Sebuah negeri apabila di dalamnya akan diberkahi oleh Allah, beliau juga menyebutkan ya'manuna ahluha minal bala. Empat sebab ini menjadi sebab utama bahwa negeri tersebut aman, terbebas dari bala dan bencana. Yang pertama, apabila di dalam sebuah negeri ini terdapat imamun adilun la ya'dilu, imamun adilun la yadlimu, yaitu adanya seorang pemimpin yang adil, yang tidak mendolimi rakyatnya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, beliau mengatakan ulama'uhum ala sabilil huda. Negeri yang dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dilindungi dari bencana, bala dan musibah adalah negeri yang di dalamnya terdapat para ulama yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, masyayikhuhum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Di dalam negeri tersebut orang tua, para orang tua, ayah dan bunda, ayah dan ibu, orang tua, mereka mengajak anak-anaknya, mereka mengajak anak-anaknya untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an, dan mengarahkan anak-anaknya untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama dan mendalami Al-Quran. Dan yang keempat, nisa'uhum masturatun. Nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Wanita-wanitanya mereka menutup aurat dan tidak bertabarruj dan tidak bersolek dengan dandanan-dandanan jahiliyah. Inilah empat nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, karena beliau melihat, menganalisa bahwa sebab rusaknya dan runtuhnya negeri Andalusia, di mana hampir 800 tahun menguasai Spanyol, kemudian runtuh dan tidak berbekas lagi, adalah karena kerusakan. Sehingga beliau mengingatkan kepada kita agar terhindar dari kerusakan, malapetaka dan bencana, maka mari kita berusaha untuk memilih seorang pemimpin, untuk mencari seorang pemimpin yang adil, la yadlim, mereka yang tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Ini adalah poin utama. Kenapa
beliau menyampaikan bahwa yang pertama dan utama adalah seorang pemimpin ini menentukan kebaikan di dalam sebuah negeri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu hari nanti, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamun adil. Ada hari di mana tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, nanti diberikan kepada pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kita perlu sosok pemimpin yang adil, memimpin sebuah negeri, memimpin satu bangsa, memimpin masyarakat dengan keadilan. Maka keadilan yang disampaikan oleh agama kita di dalam Islam adalah keadilan di mana kita mengajak umat ini untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki keadaan negeri ini dengan kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, dengan kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini akan menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah fungsi dan peran daripada pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak mendalimi rakyatnya. Sebaliknya, kita akan menyaksikan kemungkaran dan kemungkaran. Kemudian umat ini diajak untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, ketika umat ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, nasihat Imam Al-Qurtubi ini, mari kita berusaha untuk betul-betul mencari sosok pemimpin yang adil. Semoga dengan usaha kita, dengan niat kita yang baik, agar kehidupan generasi kita berikutnya menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di dalam kehidupan kita sosok seorang pemimpin yang adil. Terlebih lagi di desa Kalimalang ini, semoga pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tidak mendolimi rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengajak dan mengingatkan masyarakatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kunci keberkahan di dalam setiap bangsa, di dalam sebuah negeri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, nasihat Imam Al-Qurtubi rahimahullah adalah sebuah negeri diberkahi dan diselamatkan, ditolong oleh Allah dari bencana dan bala adalah di dalamnya terdapat ulama'un ala sabilil huda, yaitu ulama-ulamanya mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam ini kita mengenal dengan ulama warathatul anbiya, yaitu ulama-ulama pewaris para nabi. Oleh karena itu peran ulama ini sangat penting sekali. Bisa kita rasakan betapa kita bersedih ketika desa Kalimalang ini kehilangan seorang tokoh ulama karismatik. Seorang tokoh ulama yang mengajarkan kepada kita untuk istiqomah, konsisten di dalam menjalankan Islam, untuk mengaji, untuk amar ma'ruf nahi munkar.
ketika beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau yang istiqomah untuk mengarahkan kita, untuk mengarahkan masyarakat kepada kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan terjadi perubahan-perubahan. Karena kaidahnya ulama itu adalah mafatihul khair wa mughalikul syarr. Ulama itu adalah mafatihun lil khair. Mereka adalah pembuka kebaikan. Jadi semakin banyak di desa Kalimalang ini para ulama, sosok-sosok yang alim, yang memiliki ilmu, mereka yang peduli terhadap dakwah di masyarakat ini, maka akan semakin baik masyarakat kita. Begitu juga sosok ulama ini adalah penutup kejahatan. Artinya kalau semakin banyak ulama di sebuah kampung, di sebuah daerah, di sebuah negeri, maka ulama ini terus mengingatkan kepada kita supaya tidak melakukan kejahatan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasul di muka bumi ini, yaitu untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kejahatan. Maka kalau sudah tidak ada ulama di sekitar kita, tidak ada ulama di kampung kita, maka ini adalah satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kalau kita kembali kepada nasihat Imam Al-Qurtubi, siap-siap Allah akan memberikan cobaan, Allah akan menguji kita, bahkan Allah akan mengazab, memberikan bala. Kenapa? Karena di dalamnya banyak terdapat kemaksiatan. Kalau berbicara kemaksiatan, Masya Allah, hari ini kemaksiatan itu sudah tidak seperti dulu. Kita harus pergi ke sana kemari. Kita hanya duduk manis, kita sudah bisa melakukan semua kejahatan. Dengan media online, ada judi online. Dengan media online, kita bisa pesan narkoba secara online. Dengan media online, bisa melakukan perzinahan secara online, bisa booking secara online. Dengan media online, apa saja panjenengan yang tidak punya sepeser uang pun bisa. Yang namanya aplikasi pinjam online itu di mana-mana. Panjenengan tinggal klik, tinggal memainkan jari. Mau jadi baik, mau jadi jahat, itu tergantung kita. Masya Allah, sampai seperti itu. Kejahatan ini sudah luar biasa, masif. Ketika di tengah-tengah kehidupan ini tidak lagi ada ulama, ada ustadz, ada orang-orang yang mengingatkan kita, apalagi kita tidak peduli. Bahkan kita mengatakan orang yang memberikan nasihat sok alim, sok ustadz, sok kiai, sok suci. Ini sudah terbuka lebar bencana di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah kampung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu peran ulama ini adalah membuka pintu kebaikan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita usahakan agar di negeri kita, agar di kampung kita khususnya, kita cetak generasi-generasi ulama. Dan ulama ini ada ulama warasatul anbiya dan ada ulama su. Ada dua ulama di dalam Islam, bahwa ulama yang pertama adalah ulama warasatul anbiya. Sangat banyak para ulama itu menjelaskan siapa ulama yang mewarisi para nabi. Mereka yang betul-betul berada di atas petunjuk Allah. Tetapi hari ini kita temukan ketika kita melihat ulama-ulama ini berjuang untuk Islam, mereka menegakkan syariat Islam, mereka mengajarkan kepada generasi-generasi muda ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam.
akhlak dan adab Islami. Mereka dituduh macam-macam. Intoleransi, radikalisme. Sementara gerakan-gerakan yang mengajarkan anak-anak itu jauh daripada nilai-nilai Islam, itu diagung-agungkan. Maka ulama yang berada di atas petunjuk Allah, ulama pewaris Nabi ini sangat langka hari ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Di desa Kalimalang ini khususnya, di dusun Kalimalang, khususnya Desa Kendong, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan pada umumnya, semoga Allah munculkan ulama-ulama pewaris Nabi, ulama-ulama yang senantiasa mengingatkan kepada kita agar Allah tidak menurunkan bala dan bencana. Kemudian ulama yang kedua adalah ulama su. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama su ini adalah ulama yang mengejar dunia, yang menjadikan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Di situ Allah sebutkan sebuah kisah. Kalau kita buka tafsirnya, Allah sebutkan di situ ada kisah seorang ulama yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Dia adalah ulama yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ulama yang sangat alim. Doanya dikabulkan seketika itu juga. Tidak ada hijab. Tidak ada yang menolak doa-doanya kecuali dikabulkan oleh Allah. Tetapi Bal'am bin Ba'urah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bal'am bin Ba'urah mengikuti perintah dari raja yang menguasai negeri tersebut untuk supaya mendoakan Musa dan pengikutnya celaka. Padahal Bal'am tahu, wahai raja, tidakkah kamu tahu bahwa Musa itu adalah Nabi Allah? Iya, saya tahu. Tapi saya tidak ingin Musa ini menyebarkan ajarannya kepada kami. Akhirnya Bal'am pun mendoakan. Di dalam tafsir disebutkan Bal'am mendoakan. Ternyata lidah Bal'am ini keseleo. Mestinya dia mendoakan, ya Allah hancurkanlah Musa dan pengikutnya. Tetapi dia mendoakan, ya Allah hancurkanlah raja dan rakyatnya. Keseleo. Lidahnya tidak bisa mengatakan doa-doa yang sebenarnya yang diminta oleh raja. Begitu berdoa, kemudian di dalam riwayat disebutkan lidahnya sampai menjulur sampai ke dagu. Ini adalah ulama yang dikatakan di dalam surat Al-A'raf itu oleh Allah disebutkan masaluhum kamatsalil kalb. Monggo dibuka nanti sampai di rumah. Allah mengatakan ulama yang seperti itu mengejar dunia untuk ingin supaya dia itu mendapatkan dunia, maka Allah mengatakan masaluhum kamatsalil kalb. Ulama yang seperti itu dikatakan oleh Allah seperti apa? Kalbun. Napa Pak? Artinya kalbun Pak. Allah memilih kalimat kalbun. Nih basa Kalimalang ini apa? Kalbun niku. Asu. Nah. Jenengan mawon nek misale disanjang orang yang punya ilmu agama tinggi tetapi dia tidak menggunakan agamanya untuk perbaikan, akan tetapi menjadikan wasilah untuk mendapatkan kedudukan. Ulama seperti itu dikatakan di dalam Al-Quran ulama napa? Kalbun. Nah ini Masya Allah. Oleh karena itu mari kita berusaha mewujudkan di negeri ini, di tempat kita ini para ulama. Kita menghormati para ulama yang telah berjuang untuk mengajak, mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam yang kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, penyebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menyelamatkan kita dari bala dan bencana adalah
adanya di dalam sebuah negeri tersebut masyayikhuhum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Para orang tua sangat peduli untuk mengajak masyarakat, mengajak tetangganya, mengajak saudaranya, mengajak anak-anaknya untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Bagaimana ciri umat yang terbaik itu? Ciri utamanya adalah mereka yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada hal yang munkar. Maka orang tua yang ada di sekitar kita, orang tua khususnya di Dusun Kalimalang ini, mari kita bersama-sama untuk apa? Mengajak masyarakat kita, saudara kita kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak saudara-saudara kita yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, kita ajak sholat. Saudara-saudara kita yang masih melakukan banyak kemaksiatan, kita cegah. Ini adalah bagian penting agar Allah memberkahi kehidupan kita. Wa yuharriduna thalabul ilmi wal Qur'an. Dan kemudian para orang tua juga, mereka mengarahkan anak-anaknya untuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Mengarahkan untuk anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren. Mengarahkan anak-anaknya untuk belajar wal Quran, dan mereka konsentrasi terhadap Al-Quran. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, interaksi Al-Quran itu ada 4, yaitu membacanya, membaca Al-Quran, kemudian menghafal. Kalau tidak membaca, maka menghafalnya. Kemudian kalau kita sudah membaca, menghafal, yang penting adalah kita juga mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya. Yang paling penting dan utama adalah mengamalkan. Jadi ada 4 interaksi kita terhadap Al-Quran. Maka oleh karena itu, keberkahan itu ada pada Al-Quran. Mari kita mengajak saudara-saudara kita untuk belajar ilmu agama dan kembali kepada Al-Quran. Paling tidak kita mengajak mereka untuk membaca Al-Quran, mengajari mereka membaca Al-Quran. Lebih lagi kita bisa menghafal Al-Quran dan mengkaji tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Alhamdulillah, saya sendiri hari ini sedang berjuang. 2 tahun ini saya mendirikan pondok pesantren Tahfidz Quran Al-Wahyu. Jadi hari ini kami memiliki komitmen untuk bersama Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu hidup kita berkah. Karena dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kehidupan kita dan keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna lillahi ahlun minan nas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Qur'ani wa khasatuhu. Siapa keluarga Allah itu? Keluarga Allah adalah ahlul Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa menghafal, ya membacanya. Kalau tidak bisa membacanya, ya kita mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Kalau tidak bisa, kita membantu orang yang belajar Al-Quran. Ini menjadi keluarga Allah yang diistimewakan. Maka keberkahan ini bersama Al-Quran. Kemudian yang terakhir, pesan daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yaitu agar sebuah negeri diselamatkan oleh Allah dari bencana dan bala ini, nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah, yaitu wanita-wanita yang ada di dalamnya mereka senantiasa menutup aurat, mereka senantiasa menjaga auratnya, menjaga kemuliaannya. Jangan sampai mereka berdandan dengan dandanan jahiliyah. Karena ini akan menjadi fitnah yang besar terhadap kehidupan. Oleh karena itu, hari ini kita melihat
Bagaimana pengaruh ketika seorang wanita sudah mengumbar auratnya. Bahkan kalau kita tidak memiliki iman, kita hanya tinggal klik, kita melihat wanita-wanita yang bersolek, ya, bahkan mereka tidak menutup auratnya. Oleh karena itu, ketika hari ini kita tidak menjaga iman kita tidak menjaga agama kita, maka wanita-wanita ini akan bisa merusak. Oleh karena itu, keluarga kita, ibu kita, saudara perempuan kita, kakak kita, adik perempuan kita, mari kita mengajak mereka agar terhindar dari azab Allah, agar terhindar dari bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita ajak untuk menutup auratnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 nasihat yang sangat berharga sekali dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Semoga dengan nasihat ini kita bisa mengamalkannya. Semoga dengan nasihat ini di negeri kita, di tempat kita muncul pemimpin-pemimpin yang adil, yang tidak lagi mendolimi rakyatnya. Kemudian